Inilah orang sanguin. Wah, yang meledak-meledak, maunya yang tinggi-tinggi terus, gunung bukit. Orang sanguin itu enggak pernah takut. Orang sanguin itu maunya yang hebat, yang tinggi-tinggi. Enggak salah. Oke? Yang kedua, tanah yang bukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Saudara, apa tanah berbukit-bukit? Orang enggak pernah stabil hidupnya. Ini adalah flagmatis. Sore kedelai sok tempe, itu orang Jawa bilang. Berubah-ubah terus hidupnya naik turun. Minggu ini semangat melayani Tuhan. Ayo saudara, minggu depan lemas lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, tanah yang bagaimana? Berlekuk-lekuk. Inilah orang pelin-pelan, saudara. Nggak pernah tegas dalam itu. Ternyata ilmu jiwa membagi 4 karakter manusia itu dari ayat ini. Sebab tulisan Yesaya ini adalah literatur tertua tentang 4 macam karakter manusia. Jadi kita harus dipulihkan jiwa kita. Kalau jiwa kita pulih, menikah pun aman, rumah tangga nggak suka ribut-ribut. Pokoknya begini saudara, setiap kali pertengkaran suami istri itu karena jiwanya belum sembuh, dia masih luka. Apalagi tema retreat saudara bicara pemulihan dan apa Pak Tim? Berkat apa? Kelimpahan. Nah, kalau saudara belum dipulihkan terima kelimpahan, medit kabeh. Jadi pelitnya luar biasa karena jiwanya belum pulih. Akhirnya suami istri nggak pernah harmonis. Ingat, Alkitab itu hebat. Yesus adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah berkata, di mana ada hartamu, di situ ada apamu. Nah, suami istri, kalau kita menikah tapi pisah harta, kita sudah cerai sebelum ke pengadilan. Ayo jujur, siapa yang kawin masih deli-delian uangnya? Suami istri boleh punya 2 akun di bank berbeda, tapi jumlah nggak boleh sembunyi, harus tahu berapa jumlahnya. Oh nggak bisa, istri itu pinter ngabisin duit judi terus. Oh nggak bisa, suami itu tukang judi. Kalau saudara menikah pisah harta, saudara sudah cerai sebelum ke pengadilan. Lo kok bisa? Karena di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau hartanya pisah, hatinya pisah tidak? Bisa, tapi masih tidur bersama, itu pelacuran. Hebat Alkitab itu. Maka itu, rendahkan hati. Masa kecil kita bagaimana? Papa mama yang suka ribut dengan anak-anak, hari ini tahu penyebabnya. Orang tua yang sering bertengkar dengan anak-anak, bukan anak yang bertobat, orang tua harus bertobat. Ikuti, masih ada programnya. Sudah 6 tahun saya ikuti program itu di Metro TV. Kalau Sabtu sore, Minggu sore. Sekarang namanya Super Neni. Yang dulu Neni number 1. Sering nonton itu saudara? Itu bagus sekali. Jangan sampai tidak nonton lah. Itu kisah nyata. Saya sering khotbah kalau pas hari tayangan mereka, pas jamnya sama, saya minta pendetanya bawa LCD TV supaya kita belajar. Saya sering. Kenapa? 100% kenakalan anak-anak karena kenakalan orang tua. Jadi kalau ada anak-anak nakal yang diberi bukan anaknya, orang tuanya. Tapi seringkali kita sombong, gak mau rendah hati. Kita menganggap orang tua gak pernah salah, bertobat hari ini. Mari kita rendahkan hati, kembali ke masa kandungan anak ini. Kita berdua ngalami apa? Kok sampai anak yang nomor ini jadi begini? Hebat sekali. Saya akan akhiri dengan kisah. Saudara tolong cari bukunya. Begitu pulang ke Jogja, cari bukunya. Kalau nggak mau mahal, cari di buku bekas ada. Buku yang mengerikan di dunia. 24 wajah Billy. Siapa pernah baca buku itu? Nggak ada, terlalu betul. Itu buku bagus. 24 wajah Billy. Nah, saya itu ngecek ke banyak toko buku. Semua menjawab nggak laku Pak buku ini. Saya bilang, sampai toko buku yakin. Pokoknya ya, kalau ada orang beli buku ini, tanya, yang nyuruh siapa? Pasti Daniel Alexander. Dan itu betul saudara. Itu buku luar biasa. 24 wajah Billy. Bukunya tebal, hampir 600 halaman. Jangan takut dulu, 600-nya itu. Loh, lagi loh. Saya mau ngomong saudara ya. Orang Kristen yang malas baca buku, pasti masuk neraka. Loh, sungguh bukan buku rohani loh. Buku umum. Kenapa? Dengar, Alkitab itu peta menuju surga. Betul?
Kalau saudara nggak baca betul-betul Alkitab, nanti kesasar ke Wirogunan. Itu kebun binatang. Nah, dengar ini baik-baik. Semua buku dicetak oleh manusia itu pasti menarik. Kalau nggak menarik nggak laku. Nah, kalau buku yang menarik saudara nggak mau baca, apalagi Alkitab yang nggak menarik sama sekali, surat tebel, tulisan kecil-kecil, nggak pakai gambar. Loh, betul tidak? Dengar mulai hari ini, yang nggak suka baca buku pasti masuk neraka. Karena saudara pasti nggak suka baca Alkitab. Sudahlah, nggak usah pakai dolar dari enggak pak. Saya suka baca Alkitab, tapi nggak suka baca buku. Jangan bohong. Saya sudah membuktikan ini, saudara. Bukan saya sombong. Nah, 24 wajah Billy, orangnya masih hidup di California sampai hari ini. Tahun ini dia umur 53 atau 54. Dia seorang anak laki yang punya 24 kepribadian. Kasihan. Aduh, hidupnya hancur. Nah, hanya Alkitab yang bisa menuliskan itu. Kenapa? Karena orang tuanya pezina, rusak masa kecilnya, masuk kepribadian yang aneh-aneh dalam dirinya, hancur. Saya tahun 73 baca kisah Sibil. Ada yang tahu Sibil? Nah, itu yang perempuan, tapi Sibil sudah mati. Sibil punya 13 kepribadian. 6 tahun yang lalu, salah seorang dosen psikologi Atma Jaya Jakarta memberi saya buku itu karena dia tahu saya sering khotbah tentang kejiwaan. Begitu saya diberi buku, saya tuh kaget. Gambarnya mengerikan, gambar cover depannya. Saudara tolong bacakan, menarik. Nah, di situ pemulihan perlu terjadi, saudara. Percuma kita khotbah macam-macam kalau jiwa masa lalu kita, memori kita rusak semua. Anak yang pernah dilecehkan orang tuanya, sakit hatinya, susah mengampuni. Dan kalau dia di dalam gereja akan buat masalah terus. Dia selalu ganggu orang lain. Selalu. Tolong bongkar masa lalu. Minta Roh Kudus menunjukkan. Katakan amin. Jadi Injil Yesus Kristus harus didahului dengan pemulihan pelayanan Yohanes Pembaptis. Semua sakit hati, kekecewaan masa lalu dibongkar. Darah Yesus menyucikan kita. Kalau ada orang saudara temui ganti-ganti pacar nggak pernah jadi, ajak duduk baik-baik, bongkar masa lalunya. Bergantunglah pada Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk membongkar orang itu. Karena dia pun seringkali sudah nggak ingat. Jadi kalau saya pelayanan saudara, pakai kuasa Yohanes Pembaptis, itu mau orang jahat, orang Islam, Buddha, Hindu, orang Kristen, apa saja, langsung akan kaget. Karena dia sendiri gak pernah tahu akan hal itu. Dan saya sudah mengalami 30 tahun lebih ini pelayanan kayak Yohanes Pembaptis. Gak ada orang menolak Injil. Yang terakhir saya bilang junjungan Kurniawan, itu indah sekali. Kata terakhir saya, mengapa Alkitab ada kata, jadi kalau saya ingin dipulihkan hanya ada satu password. Password kan mungkin 2, bukan? Nah, password untuk dipulihkan adalah mengampuni. Coba katakan, mengampuni. Tanpa mengampuni, mau Benihin yang doakan, Murserulu, Renat Bongke, gak akan terjadi. Karena kita gak mau mengampuni. Mengampuni itu kunci. Memang sakit, saudara. Disakiti dari kecil, dilecehkan itu sakit. Tapi hari ini Papa janji dia mau pulihkan kita semua. Jadi mulai hari ini kita gak cuma belajar untuk diri kita sendiri, tapi untuk nolong orang-orang lain juga. Amin. Anak-anak muda, kalau besok kau kembali ke sekolah Minggu, ya hari ini semua sekolah di Jogja, SMP, SMP, SMA, yang ke kampus, karyawan-karyawati, lihat lingkungan teman-teman saudara. Ada orang aneh-aneh tidak? Begitu ada, dekati aja, ngomong baik, jangan langsung nunjuk. Ingat ya, Tuhan Yesus kalau melayani. Waktu dia ketemu pelacur di sumur Yakub Yohanes 4, dia tahu nggak kalau itu pelacur? Nggak bilang, ini pelacur bertobat kamu? Enggak, itu kasar sekali. Dia ngomong baik-baik soal air segala macam. Kalau kita melayani orang, pakailah cara itu. Minta hikmat Roh Kudus. Tuhan menolong kita untuk menyembuhkan kita, dan kita akan menyembuhkan orang lain. Kalau kita dipulihkan, kita akan memulihkan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Inilah orang sanguin.